Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Eni Zainal SPD MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Administrasi Negara. Perkenalkan, nama saya Eta Sucipto dari mahasiswa MIAN. Nomor induk mahasiswa P2MA 2102011. Pada kesempatan ini akan menjelaskan atau mereview ulang tentang metode penelitian. Di metode penelitian ini terdapat 4 bagian. Yang pertama cara ilmiah, kedua data, yang ketiga tujuan, dan yang keempat kegunaan tertentu. Metode penelitian itu sendiri merupakan atau mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi. Sedangkan cara ilmiah yaitu kegiatan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan atau rasional. Yang dimaksud dengan data yaitu fakta-fakta sebagai bukti empiris. Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Selanjutnya adalah kegunaan tertentu, yaitu alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Itu daripada metodologi penelitian. Kita masuk ke macam data penelitian. Terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Yang dimaksud dengan data kualitatif di sini yaitu cenderung menggunakan analisis. Tidak semua yang real bisa diungkapkan. Data kualitatif terbagi atas data kuantitatif empiris dan kualitatif bermakna. Empiris yaitu informasi yang membenarkan suatu kepercayaan atau kebenaran. Sedangkan data kualitatif bermakna menemukan suatu temuan. Data kuantitatif yaitu melihat dari segi positif mistik atau dapat diukur atau dihitung atau dengan cara fenomena-fenomena. Sedangkan data distrik yaitu nominal atau hasil. Kemudian ada data konstituen terbagi atas data ordinal, interval, dan rasio. Ordinal di sini yaitu data kontinen selain memiliki nama dan urutan. Interval data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu. Sedangkan rasio data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Lihat potensi atau masalah. Penelitian lapangan yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam ataupun literatur. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan. Identifikasi masalah. Langkah yang diambil di awal riset, peneliti melakukan identifikasi masalah. Penelitian atau potensi atau masalah mengungkapkan berbagai potensi atau masalah yang akan timbul. Dan masalah atau potensi yang terpilih suatu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi tentang suatu hal. Selanjutnya ada desain penelitian, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset atau prosedur untuk mendapatkan informasi. Itu bagian dari potensi masalah. Selanjutnya, macam metode penelitian. Pada metode penelitian terbagi atas 3 bagian, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi atau mixed. Kombinasi mixed metode. Kuantitatif yang dimaksud di sini yaitu metode lama atau metode tradisional karena telah lama dipakai. Sifatnya positif mistik. Kemudian kualitatif yaitu bersifat eksplorasi dan induktif, sedangkan kombinasi mixed yaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya di sini antara kuantitatif dan kualitatif yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Pada kuantitatif terbagi atas survei dan eksperimen. Survei itu sendiri penelitian dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang, sedangkan eksperimen yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu subjek yang diteliti. Pada kuantitatif terbagi atas fenomenologi, bagaimana peneliti menggambarkan atas temuannya, yang dimaksud dengan fenomenologi. Sedangkan grounded teori melahirkan suatu teori. Etnografi, penelitian seputaran budaya, case study di bidang ilmu hukum,
naratif menggambarkan suatu tokoh. Sedangkan kombinasi mixed metode terbagi atas data beruntun dan data campuran. Kemudian terbagi lagi atas explanatory, yaitu menguji suatu teori atau hipotesis. Exploratory tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Kemudian campuran terbagi atas konkuren dan sekunder. Itu bagian dari macam metode penelitian. Rumusan masalah. Ada deskriptif. Yang dimaksud di sini itu pertanyaan tentang variabel. Komparatif memberikan sebuah perbandingan atau bagaimana sistem. Komparatif. Kausal menanyakan pengaruh, apakah ada pengaruh. Kausal komparatif yaitu perbandingan atau yang mempengaruhi. Struktural yaitu kinerja, bagaimana kinerja pegawai. Itu pada rumusan masalah. Landasan teori terdiri atas eksplanasi, prediksi, dan kontrol. Eksplanasi yaitu paparan tentang penelitian. Prediksi adalah prediksi peneliti. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kita masuk ke teknik sampling. Teknik sampling ini ada dua macam, probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling terdapat simple random sampling, yaitu teknik acak sederhana. Proporsional random sampling, pengambilan sampel dari anggota populasi dengan cara acak. Kemudian disproportional random sampling digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur tidak homogen. Artinya dalam hal ini tidak semua diberlakukan sama. Kemudian ada area atau cluster, meneliti dengan wilayah yang cukup luas, yang dimaksud dengan area atau cluster. Pada poin non-probability sampling terdiri atas sampling sistematis, yaitu terserah peneliti. Selanjutnya sampling kuota menentukan sampel dengan masing-masing populasi. Kemudian ada sampling insidensial, tidak menentukan siapa yang menjadi sampel, artinya secara tiba-tiba. Ada purposive sampling, siapa sampel yang paling relevan untuk menjawab penelitian kita. Selanjutnya sampling jenuh, meneliti semua sampel. Dan yang terakhir adalah snowball sampling, menggunakan sebuah media. Dimaksud dengan snowball sampling. Instrumen penelitian adalah merupakan alat seperti kuesioner dan pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Sedangkan instrumen itu sendiri, instrumen kualitatif adalah peneliti sendiri. Itu instrumen penelitian. Skala pengukuran pada penelitian, kita biasa mendengar kata skala Likert, Light, skala Guttman, Racing Scale, dan semantik diferensial. Yang dimaksud dengan skala Light yaitu mengukur baik tanggapan positif atau negatif terhadap suatu pertanyaan. Sedangkan skala Guttman, pengukuran yang membutuhkan jawaban tegas dari respondennya seperti jawaban ya atau tidak. Sedangkan Racing Scale dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut atau kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir adalah semantik diferensial, yaitu skala penilaian dirancang untuk mengukur makna konotatif, yaitu objek atau peristiwa. Pengujian validitas dan reliabilitas kuantitatif. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsisten dan stabilitas. Pengujian validitas. Ada validitas konstruk, content validity, dan validitas eksternal. Yang dimaksud dengan validitas konstruk yaitu untuk mendapatkan bukti tentang sejauh mana hasil pengukuran. Sedangkan content validity yaitu memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai. Sedangkan validitas eksternal yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada subjek, situasi, dan waktu yang berbeda. Saya rasa itu bagian-bagian daripada metodologi penelitian. Demikianlah video yang saya
paparkan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.